Beralih ke Indramayu, Saudara, kasus dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia atau TKI kembali terjadi di Kabupaten Indramayu. Seorang korbannya berusia 21 tahun, warga Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Pria bernama Ahmad Wahidin ini mengaku ditipu calo TKI hingga 20 juta rupiah. Padahal uang tersebut didapatkan dari hasil hutang orang tuanya yang sengaja menggadaikan sertifikat tanah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Handika, selamat siang. Halo Nila. Handika, bisa Anda informasikan adanya calon TKI yang menjadi korban dugaan penipuan ini awal terungkapnya seperti apa? Baik Nila, dapat kami informasikan ada sebanyak 58 calon tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang diduga menjadi korban penipuan. Mereka ini dijanjikan akan diberangkatkan ke Polandia dan Jerman untuk diperkerjakan sebagai operator pada sebuah pabrik di sana. Hanya saja janji tersebut rupanya walau sudah lewat 1 tahun lamanya tetap tidak direalisasikan oleh orang yang menjanjikan tersebut. Hal ini yang membuat para tenaga kerja itu melakukan pengaduan kepada Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu atau SBMI Indramayu untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ya. Dari sejumlah calon TKI yang merasa tertipu begitu ya dengan dugaan penipuan ini, berapa kerugian yang mereka alami? Baik Nila, dapat kami sampaikan juga untuk rata-rata kerugian yang dialami oleh para TKI asal Kabupaten Indramayu ini beragam ya, mulai dari 35 juta sampai dengan yang tertinggi itu 65 juta, tergantung dari negara penempatannya, di mana pada kesempatan itu para TKI ini melaporkan mereka hendak dijanjikan untuk bekerja di Jerman dan Polandia. Untuk ke Jerman sendiri secara keseluruhan mereka dimintai uang senilai 80 juta dan untuk ke Polandia 40 juta. Hanya saja dari total anggaran tersebut mereka rata-rata baru membayar 35 sampai 40 juta dan yang tertinggi 65 juta. Mila. Handika, lalu setelah adanya laporan dari sejumlah calon TKI ini, sudahkah ada tindak lanjut dari SBMI terkait pengaduan para calon TKI ini? Baik, untuk tindak lanjut dari pengaduan para TKI ini, SBMI sendiri dalam waktu dekat akan melakukan pendalaman soal kasus ini ya, termasuk dalam mencari tahu informasi dari Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK yang diduga menjadi tempat para TKI ini membayar untuk diberangkatkan ke luar negeri. Menurut SBMI sendiri, LPK itu tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pekerja migran ke luar negeri. Mereka hanya memiliki kewenangan untuk sebagai tenaga pendidik. Hal ini juga menjadi dugaan kuat bahwa LPK tersebut menyalurkan tenaga kerja Indonesia secara unprocedural. Meski demikian, SBMI sendiri masih akan mencari informasi lebih dalam soal tindakan kasus ini untuk kemudian dibawa ke ranah hukum, Nila. Oke, Andika, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan seorang calon TKI Ahmad Wahidin dan juga Ketua SBMI Cabang Indramayu Juwari. Berikut laporannya untuk Anda. Ini katanya Mas kena penipuan ya? Iya, itu apa luar negeri itu brilian internasional. Dijanjikan kemana tadinya? Ke Polandia. Ke Polandia. Itu ceritanya gimana sih awalnya kok bisa kena tipu? Awal cerita mah itu dari bapak disuruh ke luar negeri. Katanya sih dari temennya. Pertama masuk tanggal akhir Agustus tahun 2020. Masuk LPK atau apa itu? Iya, masuk LPK. LPK Itu dijanjinya berapa? janji mah 3 bulan belajar bahasa terus terbang. Udah bayar pendaftaran juga berarti? Udah. Pertama tuh berapa? 15 apa 10? 5 juta pertama buat itu apa nama bikin paspor sama MCK. Terus yang itunya jangsur. Sekarang sudah masuk berapa uang? Udah 20. Seharusnya totalnya 40 juta. 40 juta. Tapi 20 karena ambil potong gaji sih.
Itu uang dari mana berarti? Uang minjem di bank. Oh, minjem pakai di bank. apa namanya? Surat tanah tuh. Oh, orang tua ngegadain surat tanah. Ngadain surat tanah. Ya Allah, ini kan udah 1 tahun nggak terbang berarti ya? Banget. Itu alasannya kenapa sih katanya? Katanya masih apa sih namanya tuh? Work permit ya, Mas Rani? PPKM. Iya PPKM di sana gara-gara PPKM terus sama work permitnya masih itu di dalam perjalanan. Masih yang nggak tahu lah. Iya proses ngomongnya kayak gitu. Dan sekarang nggak jelas ya? Ya, dia menyampaikan aduan ada dugaan perekrutan secara prosedural dan terindikasi kuat juga dia salah satu korban penipuan dengan modus perekrutan TNI ke luar negeri. LBK ilegal atau gimana sih? Terkait LPK-nya dia terdaftar atau tidak kita belum telusuri, cuma secara penempatannya kemungkinan ada indikasi kuat bahwa dia telah melakukan perekrutan secara prosedural dan berperan ganda. Karena apa? Berperan ganda yang namanya LPK itu saya yakin intinya itu hanya lembaga pendidik, bukan lembaga sebagai perekrut calon pekerja migran. Itu dijanjiin kemana berarti mereka? Mereka tadi yang ngadu itu sebenarnya ada 7 orang, cuma yang datang 5 orang. Yang 2 karena dia lagi kerja sehingga diwakilkan saja. Nah, dia dijanjikan akan ditempatkan ke Polandia sama Jerman. Itu rata-rata sudah bayar berapa? Rata-rata sudah bayar sekitar 35 sampai 40 juta. 40 juta. Ada berapa orang sekitar korban? Menurut keterangan dari korban sih total semuanya itu ada 58, cuma yang menyampaikan aduan yang siap menyampaikan aduan ke SPMI ada 7 orang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.